Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Ramadan Saputra dengan NIK Mahir 218, kelas 6F Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview artikel jurnal yang berjudul tentang peran bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara di peradilan agama. Karya Haji Irwantoni DKK, Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, tahun publis 2022. Langsung saja, bantuan hukum adalah hak asasi bagi manusia yang bertujuan memberikan keadilan bagi semua warga negara, terutama bagi mereka masyarakat yang kurang mampu. Karena di dalam pandangan masyarakat yang kurang mampu itu, untuk menyewa seorang advokat atau pengacara itu, mereka beranggapan bahwasanya itu harus berbayar, tidak ada yang gratis. Padahal di era sekarang itu, bantuan hukum bisa memberikan secara cuma-cuma kepada yang masyarakat yang kurang mampu. Syaratnya harus memiliki SKTM, yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu. Itu yang paling utama. Di Indonesia, layanan bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap pengacara. Dan di pengadilan agama sendiri, sekarang itu ada yang namanya Posbakum, Pos Bantuan Hukum. Nah, di sana masyarakat bisa mengajukan bantuan hukum secara gratis di Posbakum tersebut. Penelitian artikel jurnal ini menyoroti peran lembaga bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama. Tujuan dari penelitian ini sendiri, dalam artikel jurnal yang saya review ini, yang pertama, mengetahui peran bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama itu seperti apa. Yang kedua, menganalisis mekanisme untuk mendapatkan jasa bantuan hukum, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Hasil penelitian dari artikel jurnal ini yaitu lembaga bantuan hukum telah memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Karena lembaga bantuan hukum ini, seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat itu secara cuma-cuma, dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2011, seorang advokat atau seorang pemberi bantuan hukum itu harus memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma. Dan masyarakat kurang mampu tersebut itu juga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu harus mempunyai surat keterangan tidak mampu atau SKTM, karena hal itu yang menjadikan bahwasanya masyarakat itu benar-benar kurang mampu dan membuktikan bahwasanya masyarakat itu bisa mengakses bantuan hukum secara gratis kepada LBH atau OBH. Sejarah perkembangan LBH di Indonesia menunjukkan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, meskipun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Karena di dalam Indonesia sendiri ini, kalau dilihat dari realitanya, hukum itu kalau diputar balikan dengan uang itu masih bisa. Kita mempunyai uang untuk menutupi segala perkara di peradilan itu bisa di Indonesia. Proses mendapatkan bantuan hukum ini melibatkan pengajuan permohonan pro bono kepada pengadilan dengan beberapa hambatan administratif dan teknis, karena bahwasannya faktor penghambat utama dalam pemberian bantuan hukum itu ada dua. Yang pertama, hambatan suprastruktur. Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM dalam pemberian layanan hukum. Nah, ini bahwasanya kita mengerti untuk sumber daya manusia ini sangat terbatas dalam layanan bantuan hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada hambatan infrastruktur, minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung layanan bantuan hukum. Seseorang yang mempunyai LBH atau OBH itu sangat minim sekali dengan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan bantuan hukum di Indonesia. Kepada masyarakat sendiri, LBH itu sudah mendapatkan bahwasannya bantuan atau biaya untuk mengoperasikan organisasi LBH tersebut. Namun ya beberapa karena kita
karena kita memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat, hal itu menjadikan minimnya sarana dan prasarana bagi seorang yang memberikan jasa bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, ini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya bantuan hukum memiliki peran krusial dalam menjamin keadilan bagi masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Mekanisme pemberian bantuan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, tetapi masih ada hambatan dalam implementasinya karena realitanya di Indonesia memang seperti itu. Dan juga ini sangat diperlukan peningkatan SDM dalam infrastruktur agar layanan bantuan hukum yang ada di Indonesia ini lebih efektif dan dapat memberikan layanan bagi masyarakat Indonesia yang kurang mampu itu dengan secara maksimal. Kelebihan dari artikel jurnal ini sendiri yaitu menyajikan analisis komprehensif mengenai peran bantuan hukum dalam sistem peradilan agama yang dapat memberikan pemahaman bagi para pembaca seperti kita, yaitu bantuan hukum itu bekerja seperti apa dan bagaimana dan tata caranya bagaimana. Yang kedua ada menggunakan metode penelitian deskriptif empiris yang berbasis pada data dan fakta. Hal ini menunjukkan bahwasannya bantuan hukum itu fakta yang ada di Indonesia itu seperti itu gitu. Yang ketiga ada menyediakan wawasan tentang hambatan yang menanggapi dalam implementasi bantuan hukum. Bahwasannya bantuan hukum di Indonesia ini sampai sekarang itu masih masih ada hambatannya gitu. Dan tidak bisa berjalan secara tanpa hambatan itu pasti ada gitu. Kekurangan dari artikel jurnal ini yaitu tidak menyajikan data kuantitatif yang lebih konkret mengenai efektivitas layanan bantuan hukum. Yaitu data kuantitatifnya menurut saya sendiri yaitu bagi masyarakat yang memiliki SKTM surat keterangan mampu dan tidak memiliki surat keterangan mampu itu pelayanan bantuan hukumnya seperti apa. Yang kedua ada kurang membahas perspektif penerima bantuan hukum mengenai manfaat dan kendala layanan ini. Dan tadi kan belum sempat di dalam artikel jurnal ini dibahas kendalanya bagaimana atau secara rincinya bagaimana dan manfaatnya bagi masyarakat itu gimana belum dibahas secara spesifik. Itu saja. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.